hidup datang ya diajak untuk ngaji ya semboyannya ngaji sampai mati. Kalau udah ngaji nggak usah ngaji, nggak usah. Kalau udah mati nggak usah. Grogi saya udah ajakan ibu-ibu ya, grogi saya beneran ya, saya grogi ini keringet ngalir. Itu mah gerah Bi. Alhamdulillah tak kelihatan. Hah? Mau dipakai? Oh. Dia bukan ada. Cek. Harus saya kalau yang megang ya. Ya Umi coba Umi. Gue aja yang pegang. 1 juta. 3 juta. 5 juta. Udah jelas Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Udah tinggal. Ntar saya kalau grogi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apalagi feedback ya. Halo. Udah mati semua. Yang saya hormati Sahibul Halo tes bunyi enggak bunyi ya. Yang saya hormati feedback Pak. Halo ekonya dimatiin Eko. Siapa yang punya Eko? Yang saya hormati Sahibul Bait Ibu Iim Tangan, Iim Tangan, memang nama siapa? Sama anak. Ya, temannya Ibu Nuti. Ya, kita doakan Ibu Iim Tamimah ya, semoga selalu dalam keberkahan, sehat walafiat, seluruhnya keberkahan. Ya, sekarang kita ngaji di kediaman beliau, tepatnya di Ugannya. Rumahnya yang mana? Oh, rumahnya yang sana. Kirain ini saya lihatin lantai berapa? Ya, ini rumah lantai berapa? Kayaknya masih mau ke apa? Beli rumah itu murah gitu. Ini rumah umpama dijual sekitar. Jadi itu udah bulan. Uniknya udah mati. Gak mau kali sama Om. Tolokannya tak kali. Pegangin. Lapar dia. Kurang gede. Dengeran Bu. Dengeran. Dengeran ya. Nah, udah dengerin. Udah Pak. Sampai mana tadi Bu? Sampai sini. Ya, ini rumah itu
seumpama 300 juta rumah beli, itu kita merasa sempit, merasa hanya segitu yang kita miliki, itu hanya bagian bawah, bagian ke atas gratis terus sampai ke langit. Ya kapuli itu kalau ke samping, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau ke atas kita mau lantai berapa, sampai menjulang ke atas langit itu gratis terus. Jadi kita beli tanah itu sampai ke atas hitungannya, terus sampai ke bawah, kubur, ya, bikin basement ke bawah terus, ya, itu bisa. Ya, tuh, jadi murah. Ketika kita membeli rumah, sini dulu. Iya, Mi. Kuburan. Tulannya banyak. Bakar apa? Rata bakar. Sama bakaran. Ya, kita doakan semoga semuanya dalam keberkahan keluarganya. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Darul Muttaqin, Ibu Murdaningsih. Ya, kita doakan beliau dan keluarga sehat walafiat, semangat luar biasa, ya. Apa yang menjadi hajatnya semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati kepengurusan Majelis Taklim Darul Muttaqin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi program-programnya bernilai sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai jariah bagi kita semua. Dan yang saya hormati tiap-tiap ketua majelis taklim, ini banyak ketua majelis taklimnya, saya lihat dari belakang, dari ada ketua majelis taklim Alfat, ya, Alfat Ibu Azizah. Saya lebih ketemu sama dedeknya tadi di depan, ibunya mana nih, dedeknya menunggu saya di parkiran. Katakan ya ketua-ketua, ya, ada Ibu Ketua Baitul Rahman, ya, Ibu Ida, terus ada Ketua Atoyibah Ibu Rosna, ada Ketua Darul Nisa, ya, Ibu Imas, ada Ketua Khairul Nisa Ibu Nurul, ya, Khairul Nisa yang mana ya? Anggrek. Kedua Khairul Nisa ada, ya, nggak ada Ketua Khairul Nisanya. Ya, jemaahnya ya, Gusti termasuk. Ya, semuanya, ya, senior di lingkungan BCL, kita semuanya saling mendoakan semoga semuanya sehat walafiat. Dan yang saya hormati jemaah Majelis Taklim Darul Muttaqin, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dar itu artinya rumah, hunian, muttaqin itu orang-orang yang bertakwa, ya, jamaah. Jadi orang-orang yang bertakwa ini merupakan rumahnya orang-orang yang bertakwa. Yang nggak takwa nggak usah ke sini. Ini khusus kepada orang yang bertakwa, ya. Jadi pejabat, ya, ada nggak lagunya? Jadilah pejabat yang takwa. Katanya gitu, ya. Dari yang ayo lagunya siapa? Di sini apa? Ramai Rama. Jadilah seniman. Yang dibuat yang udah selesai, saya nggak mau tanya-tanya lagi. Dan kalau ada pertanyaan, ya, tidak ada urusannya dengan hadiah. Ya,
Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama-sama di tempat yang penuh dengan kemuliaan, ada di Gang Pandawa 12 Jati Pandawa Selusin. Ya, kita ada di Pandawa Selusin. Ya, Pandawa itu 5, Bu. Tapi di BCL luar biasa. Ada 12. Ada Pandawa 12 ya. Pandawa 5 itu Arjuna bersaudara. Yang pertama siapa saudaranya Arjuna? Bima. Ya, Bima. Yudhistira. Terus adanya Yudhistira. Adanya Yudhistira. Arjuna dulu. Arjuna. Terus nomor 4, nomor 5 yang kembar. Nakula sama Sadewa. Pamannya siapa namanya? Pewayangan. Sang kuning. Di sini nggak ada jalan Sang kuning ya. Pamannya bukan sang kuning. Gatot Kaca Parikesit. Nah, Parikesit itu cucunya, anaknya Raja Buta itu. sama Iya, yang Raja ibu Buta. Durrabi. Di rumah gitu ya, jadi nonton pengetahuan itu, makanya saya dulu ya, ini tentang Arjuna dulu. Dulu saya tentang Arjuna itu saya kira kisah Jawa beneran, kisah Jawa beneran, karena orang Jawa itu akrab banget tulisannya dengan Arjuna, Arjuno, Bimo, ya, Nakulo, Sadewo, Yudhistira. ya. Ponakannya. Tidak seberang tapi mau digawain. Saya kalau pulang ke rumah mertua itu terkenal kalem. Ya, suami saya itu kan orangnya kalem, nggak banyak bicara. Ya, namanya Imron. Suami saya namanya Imron. Saya perkenalan. Nama suami saya itu Imron. Jadi saya termasuk Ali Imron. Keluarga Imron. Keluarga Imron. Jangan macam-macam kan saya, Bu. Agak di dalam surat Al-Quran. Ya, Ali Imron. Ini keluarganya Imron. Asli Tulen. Ya, asli. Nah, ya tuh. Kalau di rumah saya kan bahasanya Jawa halus semua gitu. Ya saya biasanya cuma nggih. Imron gitu kata saudara-saudara yang lain. Serasi banget foto-foto kalem nih. Suami saya gini kan mereka kan nggak tahu ketemu saya cuma 3 hari, kadang seminggu gitu. Pulang ke mertua kan cuma sebentar terus ya. Ditahan seminggu itu. Ya, dari Lumajang langsung ke Madura. Sampai Pura-Pura. Di luar aslinya. Kadang-kadang komentar datang berusuh. Kalau saya datang tuh berusuh datang. Ya alhamdulillah ya semuanya terjalin ukhuwah ya, terjalin persaudaraan. Kalau pernikahan itu bukan menyatukan 2 anak manusia saja, tetapi menyatukan 2 keluarga besar. Ya, 2 keluarga besar disatukan karena pernikahan. Makanya dalam pernikahan itu ada zawaj, ada nikah. Beda ya, ada zawaj, ada nikah. Zawaj itu memperpasangkan, kalau nikah itu mempersatukan.
Beda antara memperpasangkan dan mempersatukan. Kalau memperpasangkan ya memang berbeda. Awalnya berbeda tetapi dipasangkan seperti sandal. Sandal itu bukan disatukan tetapi dipasangkan. Yang kiri nggak boleh jadi kanan, yang kanan nggak boleh jadi kiri. Kenapa? Karena itu pasangan. Suami sama istri itu dipasangkan. Makanya suami nggak boleh pakai rok. Ya, istri, ya. Ya, itu karena pasangan. Nah, meskipun itu zawaj yang merupakan pasangan, tetapi di situ ada nikah. Apa itu nikah? Nikah itu mempersatukan. Kalau zawaj memperpasangkan, kalau nikah itu mempersatukan. Meskipun kita berangkat dari karakter yang berbeda, keluarga yang berbeda, keadaan yang berbeda, sifat yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tujuan kita udah jelas, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, enggak ada lagi tujuan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena sudah dipersatukan dengan nikah. Ya, makanya dalam rumah tangga ada perbedaan, itu wajar. Kenapa? Karena berasal dari zawaj, sesuatu yang berbeda. Makanya perempuan lemah gemulai, ya. Perempuan itu luwes, ya, lemah gemulai, ya, lebih mengedepankan perasaan, ya, lebih mengedepankan perasaan. Dimarahin sedikit aja udah tengkurap ke bantal, nangis, ya. Hakikatnya seorang wanita itu begitu, gitu ya. Begitu, cuma karena kadang ditempa oleh keadaan. Nah, betul. Kita ganti tema aja. Ada yang curhat. Iya, ya. Kita ditempa dengan sebuah keadaan. Yang awalnya tidak bisa, akhirnya menjadi bisa. Ya, yang awalnya tidak ngerti, akhirnya menjadi ngerti. Yang awalnya nggak paham menjadi paham. Kenapa? Karena dengan keadaan itu, makanya ada seorang yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Orang bercerita tentang pengalaman dengan bercerita tentang sesuatu yang dibaca dari buku, dari kitab, itu berbeda caranya berbicara, cara penyampaiannya. Kalau berbicara tentang pengalamannya, ya, dia sampai ke lubuk hati ceritanya. Orang kalau berbicara tentang bagaimana proses kelahiran dari pembukaan 1 sampai pembukaan 25, over ya Bu ya. Jadi kalau bercerita tentang proses kelahiran, bagaimana sakitnya, detik demi detik, menit demi menit, terus bagaimana ketika dioperasi sesar gitu loh ya. Itu semuanya berceritanya itu karena pengalaman, ya, lebih enak pada ketika bercerita dan kepada orang yang diceritakan. Tetapi kalau kita bercerita dari sebuah buku, ya, lebih mengambang ceritanya. Ya, lebih mengambang ceritanya. Kenapa? Karena kita masih belum mengalami. Makanya dalam proses keadaan rumah tangga kita sebagai wanita, Islam itu memuliakan wanita. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan seandainya tidak ada wanita, maka Al-Quran tidak jadi dibukukan seperti saat ini. Prosesnya langsung kepada Al-Quran, gak tanggung-tanggung, pedoman, ya, sampai ke akhirat. Satu-satunya mukjizat yang ada sampai akhir zaman itu adalah Al-Quran. Tongkat Nabi Musa
udah nggak ada. Coba bayangkan kalau tongkat Nabi Musa sekarang ada. Belah lautan. Belah lautan. Ya, sebentar-bentar tongkat pulang macet tongkat dilempar gajah. Banjir. Ya kan, banjir dilempar. Tongkat mana tongkat? Ya, dilempar jadi flyover. Alhamdulillah tongkat Nabi Musa sekarang udah nggak ada. Coba kalau ada, banyak ular di sini. Ya sebentar-bentar tongkat jadi mainan begitu. Nggak ada semua mukjizat. Ontanya Nabi Soleh sudah nggak ada. Api yang membakar Nabi Ibrahim sudah nggak ada. Semuanya udah nggak ada. Perahunya Nabi Nuh, ya, yang dibikin meskipun ada ceritanya katanya ada fosil-fosilnya sekarang, bekas-bekasnya, sisa-sisanya, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi Al-Quran itu sampai akhir zaman tetap ada, dan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan Al-Quran, yang pernah berdekatan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Nabi Malaikat Jibril yang menjadi pimpinan para malaikat karena menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad termasuk nabi yang paling mulia di antara 25 nabi dan rasul, ya, bersinggungan dengan Al-Quran, yang menerima wahyu Al-Quran. Mekah dan Madinah merupakan sebuah tempat yang mulia, ya, yang semua orang ingin sampai ke sana, ingin merasakan nyamannya di Mekah dan Madinah. Itu juga bersinggungan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran ada surat Makkiyah dan Madaniyah. Dua kota itulah tempat di mana Al-Quran diturunkannya. Bulan yang diturunkannya Al-Quran itu bulan yang dimuliakan, yaitu Ramadan. Makanya di situ ada nuzulul Quran. Ya, makanya kalau kita ingin mulia, jangan jauh-jauh dengan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Paling baiknya orang-orang sekalian, kita semua, kalian semua, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang belajar loh disebut, bukan hanya yang mengajar. Bahkan yang belajar itu dapat 2 pahala. Ya, 2 pahala. Ya, yang belajar dapat 2 ya, dapat 2 pahala, ya, dapat 2 pahala. Yang mengajar dapat 1 pahala. Mau belajar apa mau mengajar? Belajar aja. Ya, tapi meskipun dapat 1 pahala, nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah di deretan para malaikat. Mau belajar atau mengajar? Kenapa yang 2 yang di? Ya, kenapa kok dapat 2 orang yang belajar Al-Quran? Yang 1 pahala belajar dan yang 1 lagi pahala membaca. Kalau yang sudah pintar baca Quran itu hanya pahala membaca, tapi derajatnya nanti di akhirat lebih tinggi daripada orang yang belajar Al-Quran. Begitulah, ya. Makanya belajar Al-Quran, dekat kita dengan Al-Quran, jangan sampai kita libur baca Quran dalam setiap hari. Anak saya ingatkan, nak, baca Quran udah selesai belum? Udah nih, kapan? Di sholat Al-Fatihah. Itu pernah saya kumpul ya, ngelakuin gitu loh ya. Dia nggak tahu kalau ibunya ustazah. Ya kalau di rumah kan nggak model-model ustazah, biasa daster gitu ya, dipakai. Pakai daster itu yang paling nyaman kan ya. Itu sini kan nggak habis, di rumah daster lagi. Kalau pakai begini cuci piring nggak selesai. Nah. Lalu kenapa kok saya tadi menjelaskan bahwa kalau tidak ada wanita, ada seorang ulama yang mengatakan kalau tidak ada wanita, ya Al-Quran tidak akan dibukukan seperti sekarang ini. Ketika semua, ya pada saat itu Al-Quran mau dibukukan, ngumpul semua,
ya tulang-tulang, pelepah kurma, bebatuan yang isi catatan-catatan Al-Quran itu semuanya dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Lalu ada satu ayat yang tidak ada. Ketika dibaca, ini kok kurang satu ayat. Ada di mana? Kalau ayat ini nggak ada, berarti nggak jadi kita membukukan Al-Quran. Apa yang nggak ada? Yang nggak ada itu surat yang At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itulah yang nggak ada. Kenapa lagi lupa? Kita mau ngaji sampai jam berapa? Mati. Oh iya sampai mati. Setuju. Ya, ini sampai jam berapa? Alhamdulillah nggak hujan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada mawar. Jadi Ayo bawa. dicari itu ya. Ini di mana surat ini kok nggak ada? Dicari semua ya para sahabat tidak merasa nyimpan ya ayat Al-Quran tersebut karena pada saat itu yang boleh ditulis hanya Al-Quran, hadis nggak boleh ditulis oleh Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Makanya hadis nggak boleh ditulis. Hadis itu dibukukan setelah Al-Quran dibukukan, baru para ulama menulis hadis itu. Ya itu di kemudian. Ya, Al-Quran itu sebelumnya dibuka, dicari ternyata siapa wanita tersebut ya yang ikut andil dalam pembukaan Al-Quran. Beliau adalah Hafsah binti Umar ibnu Khattab, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka bermusyawarah, para sahabat bermusyawarah, buntu sudah, tidak ada jalan lagi ini, tidak bisa dibukukan Al-Quran karena satu ayat kurang. Begitu hati-hatinya para sahabat untuk membukukan Al-Quran, satu surat saja, satu ayat saja nggak ada. Jadi Al-Quran itu kita ambil gampangnya ketika menghafal 6.666. Itu sudah ada ayat Al-Quran 6.665 ayat sudah lengkap, tinggal satu aja. Itu tidak jadi dibukukan. Lalu Hafsah mendengar musyawarah tersebut dan bertanya, ayat yang mana yang tidak ada? Ayat yang ini, kata sahabat. Lalu Hafsah mengeluarkan beberapa ya dari catatan-catatan itu kan kalau saat itu dicatat di pelepah kurma, di tulang, di bebatuan, dikeluarkan sama-sama. Apakah ayat ini yang dicari? Semuanya pada berbahagia gembira ya, pada mengagumkan semuanya. Masya Allah, subhanallah, semua puji-pujian ada pada saat itu. Dan sejak itulah para sahabat dengan mudah ya membersamai pembukuan Al-Quran. Jadi wanita ikut andil dalam pembukuan Al-Quran. Begitulah cara Allah menghormati, menjaga wanita sampai akhirnya kita diperintah oleh Allah untuk ikut andil dalam segala hal. Makanya tidak ada satu profesi pun sampai sekarang ini yang tidak bisa dimasuki oleh wanita. Semuanya ada. Masinis ada, pilot ada, apalagi kusir andong ada, ya presiden ada, perdana menteri ada, semua ada, ketua majelis taklim apalagi, ya wanita, ya. Tapi meskipun wanita itu merupakan orang yang dihargai oleh Allah, tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka di rumah kita boleh kita berkarir di luar, boleh kita punya andil di lingkungan, tapi ketika kita masuk ke dalam rumah tangga, kedudukan kita nomor 2 setelah suami. Ya, junjung suami, karena itulah surga kita. Ya, surganya istri, suami, surganya suami, betul. Ya, surganya wanita itu, surganya istri ada, tapi
suami yang bagaimana dulu? Udah Bu, saya mau jadi provokator nih. Ayo, ngaji yang benar, usaha. Depan yang benar. Ya, seumpama Bu, ya. Suami mau pulang, WA. Ma, saya nanti datang jam 5 ya. Tolong bikinin sarining, kasih telur. Nggak usah nasi ya. Saya mau makan mie pakai telur, terus gorengin ayam, yang pahanya aja sebelah kiri. Jangan nyusahin kalau minta. Tunggu dulu, yang nikah soleh kau lagi udah rumah takin 5 tahun. Ya, ngaji sampai mati ini. Ya. Nah, saya mau datang jam 5 bikinin sari pakai telur dikocok, terus pakai daun bawang, gorengin ayam, ya satu pahanya aja. Dan setelah itu nanti saya makan, tapi sebelum makan saya pingin mandi pakai air hangat dulu. Ya, terus sabunnya disiapin ya Mas. Saya minta sabun cair dengan sabun batangan. Terus gosok gigi, ya. Sikat gigi itu tolong diganti karena sudah kayak kembang. Giginya ganas. Jadi kembang. Ya. Tadi semuanya nanti handuk juga siapkan lah biar saya nggak usah ambil lagi ke kamar. Siapkan di kamar mandi semuanya saya akan mungkin. Pertanyaannya. Pertanyaannya itu disiapkan beneran atau enggak sama kita? Mana ya kita baca konikatin ya, orang yang masuk surga itu nanti adalah wanita yang masuk surga, wanita yang taat kepada suami. Tadi yang saya ceritakan, keinginan suami itu salah atau enggak? Pertanyaannya kesalahan apa? Kebanyakan minta. Kesalahannya kebanyakan. Kebanyakan itu kan satu makan, biasa nyiapin makan? Biasa. Yang kedua mandi suami. Biasa mandi di rumah? Biasa. Terus yang kebanyakan apanya? Ya, Hanya tanyain. kelihatan bahwa kita tidak dibebaskan oleh Allah untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Ayo, pertaruhannya sekarang, ya. Ayo, mumpung sehat, ya. Mumpung sehat kita belajar bersama. Harus seperti apa? Suami cari nafkah, ya. Jadi angkatan 65. Berangkat jam 6, pulang jam 5. Enggak sombong jam 7. Berangkat jam 5. Ya, kita di rumah, ya, mendoakan sholat duha. Doanya apa? Wa in kana fil ardi fa akhrijuhum, kan begitu. Yang di bawah keluarkan, yang di langit turunkan, yang jauh dekatkan, yang sedikit banyakkan, kan begitu. Melalui siapa itu rezeki sama Allah diturunkan kepada kita? Udah tahu kan apa? Punya suami ya.
Ya, tuh. Ya, jadi ketika kita bersama seperti ini saling mengingatkan bahwa itulah surga kita. Saya kenapa kok lebih menekankan kepada wanita? Karena ini pengajian ibu-ibu. Kalau ada laki-lakinya, saya tidak laki-laki. Bagaimana cara menghargai dan menghormati istri? Ya, biar sama-sama ngerti. Apa kata Sayyidina Utsman bercerita di dalam kitab Al-Ghazali? Istriku suka berdandan, saya pun mau berdandan. Ketika kita kalau ditanya, saya sisiran kata Sayyidina Utsman karena saya ingin menghargai istri saya yang juga berdandan di depan saya. Sisiran, nggak hanya laki-laki pakai kolor doang. Ya, istri semuanya dipakai. Cantik. Kira-kira fresh. Dipakai semuanya gitu loh ya, untuk menghormati suami. Ya, suaminya juga bagaimana kata Sayyidina Utsman? Karena istriku berdandan, saya juga berdandan. Karena saya butuh hiburan juga jalan-jalan dengan teman saya, maka istri saya juga bebaskan untuk jalan-jalan bersama dia. Ya, menurut saya enggak sembarang bilang dalil kitabnya ada di dalam kitab Al-Ghazali. Ya, lalu bagaimana? Seorang suami itu qawwam. Makanya kalau suami itu qawwam, mengajak satu kali, mengajak begitu, yuk, gitu. Kita ngerti. Ya, kita bilang entarnya kita itu seluruh penduduk langit. Ya, melaknat kita. Melaknat istri. Kalau suami tersebut qawamun 'alan nisa. Tapi kalau istri masih COD, ya, masih nganterin barang, masih masak, ya dimaklumi, entarnya dimaklumi, mungkin sakit dan capek bapak. Ya, nah, makanya Islam itu ya menjadikan sebuah hukum itu adil, pahala, ya. Makanya wanita itu ya pahalanya itu lebih mudah, gampang. Ya, kalau menerima, kalau kita melihat bagaimana tingkatan manusia, ya, tingkatan manusia itu yang paling bawah itu muslim, di atasnya muslim ada mukmin, di atasnya mukmin ada muhsin. Makanya ada muhsin alatas gitu. Itu karena muhsin alim. Muhsin itu paling atas. Ya. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Ini bahasan terakhir, saya ulang. Ya, ada muslim ngaji itu nggak boleh lama-lama. Kalau ngaji pagi nggak boleh sampai. Kalau ngaji sore nggak boleh sampai. Iya, jadi tidak maghrib. Ya, selesai. Ya, dia paling bawah itu muslim. Di atasnya muslim ada mukmin. Di atasnya mukmin ada muhsin. Apa itu perbedaannya tingkatan ini? Kalau kita hanya muslim saja, kita masih berpikir tentang dunia. Sholat duha,
untuk mudah rizki. Baca Al-Waqi'ah. Nah, rezeki ngalir. Sedekah 100.000. Kembali Menunggu balasan. sejuta. Menunggu balasan 1 1 juta. juta 10 kali lipat. Itu namanya muslim. Makanya muslim kalau nunggu seumpama saya udah 100.000 sedekah kok nggak datang-datang. Itu muslim. Mengeluh, nggak kebagian snack, ngeluh. Dikasih snack kok begini. Ya? Ngeluh. Ngeluh. Itu namanya muslim. Ada cuaca hujan, ngeluh. Panas, ngeluh. Kadang hujan, kadang panas, ngeluh. Ya, badan jadi sakit karena cuaca nggak menentu. Salah semua keadaan. Itu muslim. Tapi tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah. Tetap sholat duha, tetap baca Quran, tetap baca Al-Waqi'ah, tetap sedekah. Tapi pikirannya ketika beribadah, seorang muslim hanya pikirannya urusan duniawi aja. Urusan dunia. Ya, beda sama mukmin. Kalau sudah sampai pada level mukmin, naik sedikit dari muslim, maka yang dipikir adalah urusan akhirat. Ya, sholat duha, urusan akhirat. Kenapa? Agar Allah memberikan pahala kepada saya. Baca Quran, agar Allah ridho dengan kehidupan saya. Saya membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala. Saya sholat, mukmin yang sholat. Ya, untuk apa? Agar dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu namanya mukmin. Jadi pikirannya akhirat terus, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusannya akhirat, yang dipikir akhirat. Terserah Allah memberikan urusan dunia ini levelnya saya level seberapa, terserah Allah. Yang penting saya nanti di akhirat bahagia. Itu mukmin. Ya, di atasnya lagi ada muhsin. Apa itu muhsin? Orang kalau sudah sampai pada level muhsin, itu sudah tidak berpikir lagi tentang dunia, tidak berpikir lagi tentang akhirat. Ibadah yang dilakukannya hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak berpikir tentang akhirat dan dunia. Ya, saya tidak mau semua itu karena saya ketika di dunia ingin menyebut nama Allah, ingin selalu berzikir kepada Allah, dan di akhirat saya hanya ingin bersama dengan Allah. Begitulah muhsin. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka. Level muhsin itu kita seakan-akan beribadah. Kita beribadah seakan-akan kita melihat kepada Allah. Fa illam takun, kalau kita tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu sampai pada level muhsin. Jadi berangkat ke majelis taklim, duduk di sini, ya, nggak usah ngurus urusan duniawi, nggak usah ngurus urusan akhirat. Yang penting kerjakan, insya Allah Allah ridho kepada diri kita. Dari 3 level ini ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Kita sampai pada level yang mana? Pas di rumah muslim. Di rumah muslim lah. Ya, begitulah. Ya, makanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang ya, kalau kita sedang turun harus ada dan harus ngerti kita bagaimana cara naik dan iman kita. Ya, dan kalau kita iman sudah naik, diusahakan kita stagnan di situ terus dalam keadaan berzikir kepada Allah. Makanya jadikan lisanun dzakirun, badanun qalbun syakirun, wa badanun sabirun. Lisan yang berzikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, dan badan yang selalu bersabar dalam ketaatan. Begitu ya. Itulah
Ya, pembicaraan kita pada sore hari ini semoga menjadi pembicaraan yang bermanfaat bagi kita semua. Sudah setengah 6 kurang 3 menit isi